Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi, mari kita hafalkan bersama-sama Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberikan pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, mereka menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Puji Tuhan, itulah janji berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan dan sangat menyukai perintahnya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran ini lagi bersama-sama. Tuhan yang empunya firman, berbicaralah ke dalam hati kami lewat kebenaran firman-Mu yang kekal. Roh Kudus celekkan mata rohani kami sehingga kami dapat melihat keajaiban dalam Taurat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Renungan firman Tuhan hari ini bertema rahasia umur panjang menurut Alkitab. Saya mengambil gambar bunga. Ini saya ambil dari Facebook dari sahabat saya Ibu Nora. Terima kasih Ibu Nora sudah jadi kepanjangan tangan Allah merawat bunga ini. Bunga ini umurnya hanya singkat saudara. Mungkin dia pagi berkembang, sore layu, atau paling panjang bertahan 3 hari saja. Namun lihat, Tuhan mendandani bunga ini sangat cantik, indah dan elegan. Ada merah, ada kuning, ada hijau, dengan daun ya beberapa lembar saja, ya namun cantik sekali. Tuhan pernah berkata bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak lebih indah dari bunga ini. Jika Allah begitu mendandani, jika Allah begitu peduli dengan bunga yang hanya berumur singkat, Ia terlebih lagi peduli kepada manusia yang adalah ciptaan yang sangat dikasihinya. Manusia yang adalah puncak ciptaannya. Bunga ini menampilkan kemuliaan dari Sang Pencipta. Jika ia bisa berbicara, ia akan berkata kepada kita, lihat aku cantik, aku indah, penciptaku mulia dan hebat. Aku hanya mampir sebentar saja dan akan lenyap selamanya tanpa bekas. Wahai manusia ciptaan Allah yang luar biasa, kamulah puncak ciptaannya, kamulah kebanggaan hatinya. Ia membanggakan kamu di seluruh alam semesta ini. Namun jangan pernah mau menyamai ataupun melebihi Sang Pencipta. Nanti kamu akan direndahkan, bahkan dibuang. Masih ingat pengalaman dari Lucifer? Ia sudah diberikan kedudukan yang sangat tinggi oleh Allah, tapi tidak pernah puas, alias mau menyamai Allah, bahkan mau mengatasi Allah. Akibatnya, tahu sendiri kan? Ya, ia dibuang dan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tempat hukumannya nanti kekal selamanya di neraka. Sekarang masih belum dihukum. Aku hanya mampir sebentar saja ya, besok juga aku udah layu dan mati lenyap. Kira-kira seperti itulah si bunga cantik itu akan berkata. Saudara, sangat benar sebenarnya. Allah tidak pernah mengatakan kepada bunga cantik ini bahwa Allah akan menjadi gembala baginya. Namun bagi manusia ciptaannya yang mulia ini, ia berkata, aku datang supaya mereka memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang kita miliki di dalam Adam sebenarnya sudah mati karena dosa. Namun dapat dihidupkan kembali oleh Allah. Sehingga memiliki persekutuan yang benar dengan Sang Pencipta, sumber kehidupan sejati.
Itu yang mau dikatakan oleh Allah. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dengan berkelimpahan. Berkelimpahan mengandung makna bahwa ia bertanggung jawab dan memelihara hidup kita dari bumi ini sampai kita kembali ke dalam kekekalan dan tinggal bersama Dia selamanya. Ketika kita sudah menerima Kristus, kita menerima penyediaan hidup yang berkelimpahan ini. Sehingga tidaklah heran ketika Daud berkata di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Kalau kita padukan Mazmur 112 dan Mazmur 23, luar biasa. Inilah hidup yang berkelimpahan. Rahasia umur panjang yang saya temukan di dalam Alkitab adalah mengenal Allah dan mentaati perintahnya seperti yang diungkapkan dalam 3 ayat yang akan saya sampaikan. Yang pertama dalam Efesus 6 ayat 1-3, dari kanak-kanak kita diajar untuk memiliki hidup yang umurnya panjang dan baik. Rahasianya apa? Taat dan hormati orang tua. Jika orang tuamu masih hidup, pelihara dia sampai dia pulang ke rumah Bapa dengan baik. Yang kedua, dalam Mazmur 91 ayat 1-15. Apa rahasia yang Allah berikan untuk kita umur panjang? Mulai dari bumi sampai akan berjumpa Dia dan tinggal bersama Dia dalam kekekalan. Duduklah dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Jangan kemana-mana mencari perlindungan. Perkatakanlah perkataan iman selalu. Tuhanlah tempat perlindunganku. Tuhanlah kubu pertahananku. Tuhanlah Allah yang kupercayai, bukan yang lain. Yang ketiga, janganlah jadi orang penakut, sebab Allah menjamin keselamatan kita. Yang keempat, melekatlah kepada Allah. Lekatkan hati, hidup, cita-cita dan seluruh hidup kita kepada Allah. Kenalilah kehebatan nama Tuhan baik-baik, nama di atas segala nama. Berserulah selalu kepadanya karena Dia pasti menjawab. Jaminan yang Dia berikan disertai di dalam kesesakan, diluputkan dan dimuliakan, dibentengi, dimampukan melangkahi ular naga dan ular tedung singa, dimampukan menginjak singa dan ular naga, ditatang oleh malaikat Allah sehingga tidak terantuk kepada batu, dijaga oleh malaikatnya di segala jalan kita, dijauhkan kita dari malapetaka, dijadikannya kita penonton pembalasan yang Tuhan buat bagi orang fasik, bukan main. Diloloskannya kita dan dilindunginya kita dari keruntuhan, dari panah yang terbang di waktu siang, dari penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, dari penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Dilindungi kita oleh kepak sayapnya, dikelilingi kita oleh kesetiaannya sebagai bagaikan pagar, tembok dan perisai. Kesetiaan Allah tak perlu diragukan. Dan itu yang Mazmur 91 sebutkan, menjadi perisai dan pagar tembok. Yang ke-15, dilepaskannya kita dari jerat penangkap burung. Banyak jerat yang menghadang yang ada di jalan kita. Tapi ketika kita berlindung padanya,
kita dilepaskan, puji Tuhan. Dilepaskan dari penyakit sampar yang busuk. Dan dikenyangkannya kita dengan panjang umur. Umur manusia rata-rata ditetapkan 70 tahun. Kadang-kadang ada bonus yang Tuhan beri. 80. Lebih daripada itu penderitaan. Tuhan katakan dikenyangkannya orang yang duduk dalam lindungannya dengan panjang umur. Ditunjukkannya keselamatan yang dari Allah sendiri. Dan dalam Mazmur 34 ayat 12-14 disebutkan juga rahasia umur panjang di sini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi rahasianya di sini, jaga lidah kita terhadap yang jahat. Jaga bibir kita terhadap ucapan yang menipu. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Dan cari perdamaian. Berusaha mendapatkannya. Pepatah Cina katakan, musuh satu orang terlalu banyak. Kawan 1000 terlalu sedikit. Artinya apa, saudara? Jangan punya musuh, jangan punya dendam, jangan punya akar pahit dengan siapapun. Apalagi orang dalam rumah. Siapapun, ayo berdamai kalau ada masalah. Dan mari kita mempraktekkan dan menikmati penggenapan janji Allah dalam Efesus 6 ayat 1-3, dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, dan di dalam Mazmur 34 ayat 12-14. Selamat menikmati dan mempraktekkan. Kita berdoa, Tuhan yang baik, genapi janji-Mu dan buktikan bahwa orang yang berlindung padamu, orang yang tahu menghormati dan taat orang tuanya, orang yang hidup berdamai dan menjauhkan lidah dan bibirnya dari penipuan dan dari yang jahat, Tuhan beri umur panjang dan keselamatan daripada-Mu Engkau tunjukkan. Jadilah di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.